Oke, assalamualaikum anak-anak, ibu yang cantik, yang lucu, yang ganteng. Kita sekarang masuk ke persamaan trigonometri, yaitu tentang persamaan trigonometri dasar. Apa itu persamaan trigonometri dasar? Persamaan trigonometri dasar merupakan persamaan yang memuat satu atau lebih fungsi trigonometri dengan satu variabel. Jadi persamaan trigonometri itu persamaan yang memuat fungsi trigono. Fungsi trigono itu yang mana? Inilah dia, fungsi sinus X, fungsi kosinus X. Variabel itu yang mana? Variabel itulah dia X-nya. Ini disebut dengan variabel. Kemudian dalam persamaan trigonometri ini yang kita cari itu adalah menemukan nilai-nilai X dalam suatu radian maupun derajat. Ada radian, ada derajat. Kemudian nilai X itu apa? Nilai X itu adalah akar-akar persamaan atau solusi. Jadi nilai X itu adalah himpunan penyelesaiannya. Untuk mencari himpunan penyelesaian itu ada rumusnya. Ini dia penyelesaian persamaan trigonometri. Rumusnya, karena ada dua model soal, jadi rumusnya juga ada dua. Yang untuk model soal sudut dalam derajat ini, kemudian ada juga rumus untuk sudut dalam radian. Oke, yang pertama sudut dalam derajat. Untuk fungsi sinus X yaitu sin X sama dengan sin alfa. Hanya ada lagi rumusnya, ada dua juga nih, yang X sama dengan alfa tambah 360 kali K. Dan rumus yang kedua, X sama dengan 180 kurang alfa derajat tambah 360 kali K derajat. Yang kosinus juga ada dua nih, tengok nih, X sama dengan alfa tambah 360 kali K, X sama dengan min alfa tambah 360 kali K. Kalau yang tan dia cuma satu, tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa tambah 180 kali K. Ini ada sudut dalam radian, yang sinus X nya sama ada dua juga rumusnya, yang ini satu, ini juga ada dua. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian ada syaratnya dengan K elemen bilangan bulat. Ingat ya, K itu adalah kelipatan yang merupakan bilangan bulat. Contohnya itu macam apa? 0, 1, 2 dan seterusnya. Supaya kita makin paham, kita ke soal. Tengok ini soalnya. Tentukan akar-akar masing-masing persamaan trigonometri di bawah ini dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Oke, di sini ada sin X sama sin 40 derajat. Di sini ada persyaratan tentang nilainya ya. Baca dari tengah supaya dia gampang. X lebih besar sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi rentang nilainya itu hanya berkisar di antara 0 sampai 360. Kurang dari 0 misalnya minus 40, minus 50 itu nggak masuk. Dan kalau lebih dari 360, contohnya macam 370, 380, 400, 500 itu nggak masuk ya. Kemudian itu ada soalnya nih, sin X sama dengan sin 40 derajat. Tengok nih. Sepertinya gampang sekali. X sama dengan 40 derajat, 180 kurang 40, 140. Ini seperti apa? Kenapa bisa kayak gini ya? Ini dia pakai yang singkat-singkatnya, cepat-cepat aja. Kita lihat lalu rumusnya nih. Kita supaya makin paham Ibu jelaskan lah ya di sini ya. Kalian lihatlah nih videonya ya. Ada capek Ibu bikinnya ini ya. Oke. Apa tadi? Ini ya, contoh yang pertama. Contoh 1. Sin X sama dengan sin 40 derajat. Rumusnya tadi apa? Kita tulislah rumusnya dulu ya. Sin X, ini rumus yang pertama. Sin X sama dengan sin alfa. Kemudian apa tadi itu? X sama dengan alfa ditambah 360 kali K derajat. Oke, ini rumusnya ya. Kita pakai rumus ini. Oke, sin X sama dengan sin 40 derajat. Di sini kan ada X, di sini ada 40 derajat ya kan. Ini katanya ada sin alfa. Jadi kita masukkan lah ya. Nih, X
sama dengan alfa. Di sini sin X sama dengan sin alfa, berarti yang 40 derajat ini adalah alfa ya. Nah, jadi X sama dengan alfanya 40 ditambah 360 kali K. Oke, inilah dia. Di sini kan ada K. Tadi kan katanya K adalah kelipatan. Jadi kita mulai dia untuk K sama dengan awal. Awal itu dimulai dari 0. Jadi untuk K sama dengan 0. Jadinya dia X sama dengan 40 tambah 360 kali 0. Nah, ini berapa nih? 360 kali 0, 0. 0 tambah 40, 40 derajat. Jadi X-nya 40 derajat. Oh iya, tadi lupa Ibu ya. Di soal ini ada tadi rentang nilainya. X lebih besar sama dengan 0 derajat, X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi kita bikin di sini syaratnya ya. Syaratnya di sini. Gimana lah ya di sini ya? X 0, X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil 360 derajat. Ini derajat, ingat ini ya. Jadi 40 derajat, 40 derajat ini kan di antara 0 derajat dan 360 derajat. Jadi dia ini memenuhi. Kemudian coba kita tes. Ini kan dia masih 40 derajat kan, berarti masih bisa tuh kayaknya yang lain untuk kelipatan yang lain. K sama dengan 1. Jadinya X nya sama dengan 40 ditambah 360 dikali K yang ini ganti jadi 1. 360 tambah 40, 400 derajat. Nah, 400 derajat ini kan udah lebih dari 360 derajat, berarti dia tidak memenuhi. Karena dia sudah lebih. Untuk K yang satu aja, kelipatan satu aja dia itu udah lebih, apalagi kelipatan yang kedua, nggak usah lagi kita buktikan lagi. Nah, ini kan untuk rumus yang pertama kan, masih kita jumpa kan masih satu, masa akarnya cuma satu kan. Jadi kita pakai rumus yang kedua juga. Rumus yang kedua, apa tadi rumus yang kedua? Sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan, kita lihat di buku tuh, apa tuh? Oh, rupanya X sama dengan 180 kurang alfa ya, tambah 360 kali K. 180 kurang alfa ditambah 360 kali K derajat. Ini ya rumusnya ya. Oke, jadinya kita tulis lagi soalnya ya. Sin X sama dengan sin 40 derajat. X sama dengan 180 dikurang. Nah, ini dibikin dalam kurung ya biar nggak bingung. Kurang alfa. Alfanya tadi berapa? 40 derajat. Ditambah 360 kali K. Oke, kita buktikan dia untuk K sama dengan 0. Jadinya berapa nih? X sama dengan 180 kurang 40 ditambah 360 kali K nya, masukkan 0 nya, 0. Ini derajat ya. 180 kurang 40, 40. 140 derajat ditambah 0 tetap ya 140 derajat. 140 derajat ini dia berada di rentang, lupa lagi Bu nulisnya ya, X lebih besar sama dengan 0 derajat, X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi ini dia memenuhi. Kemudian coba kita tes di K sama dengan 1, masih ada nggak nilainya yang cocok? X sama dengan
180 kurang 40 ditambah 360, gantikannya jadi 1 derajat. 180 kurang 40 140 tambah 360 kali 1 360. 140 tambah 360 sama dengan 500 derajat. Nah, ini dia sudah lewat dari 360, jadi dia tidak memenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan himpunan penyelesaiannya yang masuk-masuk aja, yang memenuhi nih ya, 40 derajat dan ini 140 derajat. Nah, seperti itu.